Bersa keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold membuka babak baru dalam sistem perpolitikan Indonesia. Lalu benarkah penghapusan presidensial threshold tidak hanya memberikan dampak positif berupa alternatif pemimpin bagi masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif? Inilah Top Review. Kamis, 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan, norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya, Hakim Konstitusi menilai ambang batas 20% tidak efektif dan rawan konflik. Ketentuan presidential threshold 20% juga menyebabkan kecenderungan pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Pilih. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20% diapresiasi oleh banyak pihak, di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Perludem mengatakan, putusan MK menghapus presidential threshold bisa memberikan alternatif pemimpin kepada masyarakat karena seluruh partai peserta pemilu berhak mengusung calonnya masing-masing. Nah kan pasal 222 ini terkait dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu sudah diuji ke Mahkamah Konstitusi lebih dari 30 kali. Kita bisa bilang bahwa memang pasal ini bermasalah begitu ya, sehingga orang terus-menerus melakukan uji materi. Jadi ditolak, tidak diterima, tapi diupayakan terus gitu ya, diupayakan lagi dan seterusnya. Nah, kemarin itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan poin-poin ya. Jadi poin-poin MK itu kan pertama semua partai politik berhak mengusung calonnya. Lalu kemudian jadi pencalonan itu tidak berdasarkan persentase lagi. Nah, yang ada salah satu poin MK itu mengatakan tentu partai politik bisa berkoalisi atau bergabung dalam mengusung pasangan calon. Nah, tetapi gabungan partai politik ini jangan sampai menyebabkan dominasi yang akhirnya menyebabkan calonnya itu terbatas gitu loh. Atau misalnya calon tunggal tadi. Nah, di sini saya melihat bahwa ada makna perlu ada penerapan batas atasnya nih dalam membentuk koalisi ini berapa persen gitu. Karena misalnya kayak di pilkada kan yang ada nggak ada batas atasnya kan, sehingga semua partai itu bisa berkoalisi sehingga ada calon tunggal. Nah, ini yang kemarin MK juga tekankan, jangan sampai membentuk koalisi ini jadi calon yang sangat dominan gitu ya, didukung oleh gabungan partai politik. Nah, ini yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah yang akan melakukan revisi undang-undang pemilu, karena revisi undang-undang pemilu kan sudah masuk prolegnas ya, program legislasi nasional tahun 2025. Artinya tahun ini mereka akan membahas revisi undang-undang itu. Nah, putusan MK kemarin itu harus jadi referensi, harus jadi pedomannya pembentuk undang-undang dalam membuat revisi undang-undang pemilu tadi, Mbak. Partai politik di Indonesia sendiri memiliki pendapat beragam terkait putusan MK yang menghapus presidential threshold 20%. Partai Amanat Nasional sebagai pengusung penghapusan presidential threshold di Pansus DPR menilai keputusan MK merupakan langkah maju memperkuat prinsip demokrasi Indonesia. Dengan adanya penghapusan 20% presidential threshold, maka prinsip pemilihan secara demokratis yang menyangkut one man, one vote, one value itu akan bisa diterapkan dengan konstitusional dan dengan penuh keterbukaan sehingga rakyat
yang memiliki hak penuh di dalam membangun kedaulatan itu bisa terfasilitasi di dalam peraturan undang-undang pemilu. Kita berharap dengan prinsip ini, maka demokrasi di Indonesia akan semakin baik, semakin konstitusional, semakin demokratis, dan melahirkan nilai kesejahteraan karena prinsip-prinsip demokrasi itu berujung bagaimana kita dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur. Presidensial threshold 20% sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dihapus, itu akan membuka ruang yang sangat demokratis bagi partai-partai politik peserta pemilu untuk melakukan komunikasi. Kami menyadari bahwa menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden itu meskipun partai politik punya hak konstitusional, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Satu, faktor popularitas, nilai elektabilitas, faktor-faktor logistik, serta nilai-nilai elektoral yang lainnya, yang itu menjadi bagian komprehensif di dalam keputusan partai politik untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden ke depan. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa menilai putusan MK yang menghapus presidensial threshold merupakan kado tahun baru yang diprediksi akan menuai berbagai pandangan, polemik, dan kontroversi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan putusan itu akan berdampak pada perubahan undang-undang pemilu yang akan disusun kembali oleh DPR dan pemerintah. Sebagai informasi, presidensial threshold adalah syarat minimal persentase kepemilikan kursi di DPR atau raihan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sejumlah pakar hukum tata negara menyatakan penghapusan presidensial threshold 20% bukan berarti menutup celah praktik kecurangan dan juga politik dinasti. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi publik untuk menjaga putusan MK dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.